Ini sudah jam 13.30. Kita mungkin mulai saja ya acaranya. Eh, saya mengucapkan eh, selamat siang bagi peserta yang sudah hadir dalam seminar Semeru Global Network ini. Ini adalah kegiatan kita eh, apa yang kedua ya. Terima kasih buat teman-teman KOMS juga yang sudah merancang kegiatan ini. Hmm, Kita kasih 5 bintang lah ya. Oke, Ibu, Bapak, Kakak yang hadir saat ini tentu sudah mengenal Semeru. Semeru adalah lembaga penelitian independen yang mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti. Selama lebih dari 2 dekade, Semeru terus berkembang dan membangun kerjasama dan berjejaring dengan berbagai pemangku kepentingan. Jejaring Semeru ada di dalam dan di luar negeri ya, dan mencakup peneliti mitra, peneliti tamu, pemagang, termasuk juga mereka yang pernah bekerja di Semeru. Seminar Semeru Global Network ini merupakan wadah untuk berbagi informasi mengenai kegiatan profesional yang berkaitan dengan penelitian, publikasi ilmiah, dan publikasi lainnya ya. Seminar SGN ini diselenggarakan secara mandiri oleh Semeru, baik secara online, offline, maupun hybrid. Nah, seminar SGN kali ini menampilkan bintang tamu kita, Ingrid. Namanya satu kata aja. Jadi cukup unik. Kalau mau nyari di Google lumayan susah, harus kasih ada tambahan sedikit. Nah, Ingrid adalah peneliti independen. Saya ini baca CV-nya Ingrid dan hati saya langsung ciut ya. Karena prestasinya luar biasa. Bintang 5 juga buat Ingrid. Beliau baru saja Berlebihan. lulus dari uh, ANU PhD ya pada November tahun lalu. Jangan lupa makan-makannya, Ingrid. Ya. Ingrid pernah magang di Semeru dan saat ini beliau menjadi peneliti tamu di Bank Indonesia. Oke, itu sudah, tugas itu sudah. Sekarang kita masuk ke beberapa hal teknis ya, informasi teknis. Pertama, seminar ini akan berlangsung sampai pukul 3 siang, jadi 1,5 jam lah ya. Ingrid, kita beri waktu presentasi selama 30 menit. Nah, selama presentasi, kalau Ibu, Bapak, atau Kakak punya pertanyaan, bisa dituliskan di kolom chat. Atau nanti bisa langsung ditanyakan selama sesi diskusi. Tanpa berpanjang-panjang, mungkin kita eh, kasih kesempatan 30 menit buat Ingrid untuk presentasi ya. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Mbak Mia selaku moderator. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Semeru Institute, Ratri dan tim KOMS selaku organizer acara ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing penelitian yang sedang saya kerjakan. Eh, Penelitian ini sebenarnya adalah pengembangan dari tesis yang saya kerjakan di Semeru, seperti yang sudah diutarakan oleh Mbak Mia sebelumnya. Dan saya berterima kasih kepada Ibu Anti dan Bu Atia yang telah mengizinkan saya untuk belajar tentang riset di Semeru. Jadi tanpa berpanjang lebar, izinkan saya untuk sharing materi paparan siang hari ini. Oke. Jadi materi siang hari ini adalah tentang jalur kereta api dan kesempatan kerja di Pulau Jawa. Nah, pemaparan saya akan terdiri dari 6 bagian, jadi kelihatan panjang. Semoga kita bisa selesai lebih cepat. Jadi punya banyak waktu untuk berburu takjil ya. Baiklah, saya mulai dulu untuk bagian yang pertama tentang motivasi dari
penelitian ini. Jadi kenapa kita harus care terhadap sarana transportasi? Oh, ternyata berdasarkan eh, fenomena yang ada bahwa selama ini terjadi disparitas terhadap akses eh, akan sarana dan fasilitas transportasi di banyak negara. Dan misalkan berdasarkan data dari United Nations pada tahun 2021 ya, hanya di area pedesaan lebih dari 1 miliar penduduk tidak menikmati akses terhadap jalan yang baik. Jalan yang baik ini adalah jalan yang sudah beraspal. Nah, kondisi yang serupa juga dialami oleh penduduk di daerah perkotaan. Ternyata hanya setengah dari penduduk perkotaan ini yang sudah menikmati transportasi publik yang baik. Nah, dengan fenomena, fenomena ini, akibatnya seperti apa? United Nations menggarisbawahi bahwa keterbatasan terhadap akses untuk sarana transportasi ini pada akhirnya akan memperburuk akses terhadap layanan dasar lain, misalkan seperti layanan pendidikan, kesehatan, dan pada akhirnya akan mengakibatkan marginalisasi masyarakat dan memperparah ketimpangan sosial. Nah, setidaknya dengan fenomena tersebut, maka tidak mengherankan banyak negara, semua negara di dunia ini ya, ini mengalokasikan public spending, jadi pengeluaran publik untuk sektor transportasi. Nah, kalau kita lihat ini adalah gambaran datanya, pengeluaran sektor publik untuk sektor eh, transportasi sebagai persentase dari GDP dibandingkan di antara negara maju yang sebelah kiri ya, sebelah kiri garis warna merah, dan yang sebelah kanan ini adalah public spending untuk sektor transportasi di negara-negara berkembang. Nah, kelihatan bahwa uh, share dari pengeluaran transportasi oleh publik di negara-negara berkembang ini setidaknya tahun 2010 sampai 2020 itu lebih besar dibandingkan dengan negara-negara maju. Nah, ini artinya apa? Apakah ini good thing untuk negara-negara berkembang? Oh, ternyata justru sebaliknya. Negara maju itu tidak perlu mengeluarkan banyak resources di sektor transportasi karena sektor transportasi mereka itu sudah mature, sudah matang ya. Dan dilihat dari sisi yang lain bahwa uh, multilateral organization seperti World Bank itu juga concern terhadap pembangunan sektor transportasi ini. Dari data tahun 2023 ya, sekitar 10% dari total lending yang diberikan oleh World Bank itu dialokasikan untuk sektor transportasi. Nah, sekarang kalau dilihat dari teorinya, kenapa sih sebenarnya kalau kita itu harus mengotak-atik sektor transportasi, dan polisinya kalau dilihat dari sebelah kiri ini ya, baik melakukan investasi uh, di sektor transportasi, misalkan pembangunan jalan raya, kereta api, atau maintenance, pemeliharaan, atau misalkan price instrument ini, misalkan pengenaan tarif tol, subsidi KRL, atau bahkan regulasi ganjil genap, itu sebenarnya harapan akhirnya itu dampaknya seperti apa, dilihat di bagian yang paling kanan ya, outcomes-nya. Jadi banyak sekali outcomes-nya di sini yang selama ini menjadi concern para ekonom, misalkan dalam hal growth, pertumbuhan ekonomi, produktivitas, yang kurang menjadi perhatian itu adalah masalah inklusi ya, and opportunity, atau bahkan masalah lingkungan, misalkan membangun jalan baru, harus menebang pohon, dampaknya ke lingkungan seperti apa. Nah, di paper ini fokusnya sebenarnya adalah outcomes yang kedua ini, bagian inklusi and opportunity. Oke, berikutnya adalah sudah ke paper ini. Jadi kita sudah tahu semua banyak sekali jenis-jenis transportasi yang sudah kita mungkin sudah kita konsumsi, sudah kita nikmati selama ini. Nah,
fokus dari penelitian ini adalah jenis transportasi eh, kereta api ya. Jadi penelitian ingin ingin melihat dampak jangka panjang dari pembangunan jalur kereta api pada masa Belanda itu ya terhadap eh, kesempatan kerja saat ini. Kemudian yang kedua, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat dampak dari pembangunan jalur kereta api ini, dampaknya itu terbesar pada kelompok kelompok masyarakat yang bagaimana karakteristiknya. Itu tujuan utamanya. Nah, relevansi dari menganalisa eh, transportasi kereta api tidak lain adalah yang unik untuk kereta api ini ya, transportasi kereta api itu tidak lain adalah trans teknologi transportasi yang revolusioner pada abad 19. Nah, itu dari konsepsi ekonominya. Kalau pengenalan teknologi yang baru itu pasti akan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan yang dinamakan sebagai skill bias technological change hypothesis oleh autor atau bahkan sebelumnya bahkan mulai masa Keynes itu ya tentang technological unemployment yang ditakutkan begitu ada pengenalan teknologi baru dalam sektor apapun dalam hal ini adalah sektor transportasi itu yang ditakutkan adalah menimbulkan pengangguran. Nah, tetapi pandangan yang seperti ini sudah dikonfrontasi oleh Nobel laureate tahun kemarin ya, Acemoglu dan Johnson yang lebih optimis. Oh tidak, pengenalan teknologi yang baru itu justru bisa menciptakan lapangan kerja sepanjang institusi dari satu negara itu berjalan dengan baik. Nah, kemudian uh, yang kedua relevansinya adalah terkait dengan ambisi RIPNAS, Rencana Induk Perkeretaapian Nasional ya, bahwa pada tahun 2030 kita dari Sabang sampai Merauke ini kita sudah akan menikmati layanan transportasi kereta api. Kalau ini terwujud, berarti Indonesia ini akan menjadi Indonesia yang terang bahkan sebelum 2045 ya. Harapannya begitu. Nah, kemudian kontribusi dari penelitian ini tidak lain adalah ini ya, penelitian ini yang original adalah dari data jaringan kereta apinya di masa Belanda mulai tahun 1867, nanti kita akan lihat lebih detail, sampai tahun 1928. Kemudian kontribusinya dari literatur adalah ini yang juga literatur yang kurang populer sebenarnya, literatur tentang spatial mismatch hypothesis, jadi yang menyatakan uh, bahwa adanya gap yang jauh di antara tempat tinggal seseorang dengan uh, lokasi pekerjaan yang promising, yang menjanjikan banyak peluang ekonomi, itu akan mengakibatkan pengangguran. Kemudian kalau secara umum kontribusinya adalah uh, penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap literatur yang menganalisa dampak dari transportasi terhadap aktivitas ekonomi, kesempatan kerja, dan uh, urban growth secara umum. Oke. Kemudian settingnya, jadi uh, jaringan jaringan uh, pengenalan transportasi kereta api di Jawa. Jadi latar belakangnya apa? Jadi tidak bisa dipungkiri ini merupakan bisa dibilang jasa juga tidak ya. Waktu tahun 1830 sampai 1870 ketika bangsa kita masih dijajah Belanda dan Belanda itu uh, jadi menerapkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Ya. Akibat dari kebijakan ini, maka Indonesia itu terkenal sebagai pengekspor gula pada saat itu, produksi gula yang melimpah, dan kebutuhan untuk
mengirimkan gula yang dihasilkan di Indonesia, khususnya di Jawa ini mendorong Belanda untuk memperkenalkan transportasi kereta api. Jadi karena transportasi kereta api dianggap saat itu ya sangat efisien untuk mengangkut komoditi yang mudah rusak dan besar seperti gula. Nah, kemudian pembangunan kereta api yang pertama kali itu dilakukan tahun 1867. Nah, sampai dengan sebenarnya sampai dengan eh, sebelum Perang Dunia Kedua, tapi yang paling masif adalah sebelum Great Depression tahun 1930-an. Jadi penelitian ini berakhir sampai dengan mulai tahun 1867, jaringan kereta api yang kita bicarakan sampai 1928. Jadi pada saat itu, nah, sebenarnya kita sudah punya jaringan jalur kereta api sepanjang 5.191 kilometer hanya di Jawa. Jadi kalau kita bandingkan ambisi untuk membangun jalur kereta api dari Sabang sampai Merauke 10.000 kilometer, Jawa sendiri waktu tahun 1928 sudah punya setengahnya ya. Nah itu. Akan tetapi sayangnya, jadi setelah Belanda meninggalkan Indonesia, setelah masa kemerdekaan, sampai sebelum eh, sampai 2017 ya. Jadi banyak jaringan kereta api yang ditinggalkan Belanda ini eh, tidak teratur, jadi rusak dan banyak yang tidak aktif. Tahun 2017 ini hampir setengahnya yang masih beroperasi. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi jaringan jalur kereta api mulai 1867 ini sampai 1928. Jadi untuk ini saya melakukan digitasi peta, ada dua peta untuk Jawa, Madura, dan Pulau Bali ya. Ini salah satu contohnya, terdiri dari sekitar 20 peta. Ini digitasi di GIS, Geographic Information System Software. Nah, kemudian setelah ini contohnya yang garis berwarna biru dan kuning ini contoh digitasinya. Nah, kemudian untuk mengidentifikasi dengan detail kapan satu wilayah itu dilalui oleh jaringan jalur kereta api, saya menggunakan beberapa dokumen historical ya. Weizmann ini 1904, Ritzma 28 tahun 1928 dan 1930. Ini kelihatan di sini kapan setiap jalur ini dibangun dan kapan selesai dan siapa yang bertanggung jawab untuk membangun. Ini kelihatan. Yang dicontohkan ini adalah yang biru ini adalah uh, jalur Cicalengka dan Garut ya yang dibuka tahun 1889. Panjangnya adalah 51 kilometer. Jadi ini hasilnya. Nah, kemudian hasilnya adalah seperti ini. Nah, setelah garis yang warna biru dan kuning itu kalau saya overlay di Google Earth, nah sekarang ya supaya lebih jelas saya beri garisnya. Tidak lain jalur kereta api ini berwarna merah di sini, ganti warna merah ya. Jadi ini yang putih ini adalah daerah stasiun Garutnya, yang ini jalur kereta api hasil digitasi saya. Dan kalau dibandingkan dengan yang realnya memang ada sedikit diskrepansi, itu wajar. Jadi memang bukan hal yang mudah ya untuk mendapatkan presisi dari jalur apapun ya, tidak hanya kereta api, dari apapun yang kita digitasi dengan data aktualnya. Tapi secara umum ini kelihatan sudah baik, diskrepansinya tidak banyak. Kemudian dari data Geographic Information System ini untuk melakukan analisa lebih lanjut,
saya mengambil dari mengumpulkan data dari beberapa sumber, misalkan untuk outcomes dari penelitian ini, yaitu employment-nya diambil dari IFLS yang terakhir, kemudian juga eh, sumber data yang lain, ya, misalkan data tentang kondisi topografi di satu ini levelnya adalah kabupaten ini ya, dan eh, variabel yang menunjukkan variabel-variabel yang menunjukkan historical faktor di sini. Jadi dari kombinasi data-data tersebut nanti kita akan olah untuk melihat dampak jangka panjang pembangunan kereta api. Ini gambaran umum semua data yang digunakan. Nah, kemudian terkait dengan metode untuk mengestimasinya ya. Jadi sangat straightforward sebenarnya. Jadi hanya berupa ya yang ini mohon maaf saya kalau yang tidak terbiasa dengan ekonometrik ya. Jadi ini adalah kita namakan sebagai fixed effect. Jadi kabupaten fixed effect. Nah, yang kita ingin dari persamaan ini pada dasarnya kita ingin mengestimasi R ini ya, dampak jangka panjang dari keberadaan jalur kereta api ini terhadap probabilitas seseorang untuk misalkan bekerja, probabilitas untuk bekerja di sektor formal dan seterusnya. Nanti kita akan lihat lebih lanjut setelah kita kontrol dengan variabel-variabel yang ada di tabel ini. Misalkan dikontrol dengan variabel usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan seterusnya. Jadi yang menjadi fokus perhatian kita ini adalah koefisien beta ini ya. Beta ini tidak lain, ini harapannya. Jadi misalkan kalau kita lihat semakin jauh jarak seseorang itu dari jalur kereta api, maka probabilitas untuk bekerja, misalkan secara umum, probabilitas untuk bekerja di sektor formal ataupun probabilitas untuk mendapatkan full-time job itu akan turun. Jadi beta ini harapannya nanti hasilnya adalah negatif seperti itu. Nah, kemudian dari satu persamaan tadi, supaya kita percaya beta negatif itu benar-benar kredibel secara statistik ya, ada beberapa hal yang harus kita solve di sini. Yang pertama adalah yang kita namakan reverse causality, kausalitas yang berkebalikan, bukan jalur kereta api yang mempengaruhi lapangan kerja misalkan, tapi lapangan kerja yang mempengaruhi pembangunan jalur kereta api itu juga mungkin. Atau mungkin ada variabel-variabel lain yang berkaitan dengan uh, jalur kereta api dan lapangan kerja ini yang tidak kita masukkan di sini. Atau mungkin tadi ya dicontohkan waktu digitasi tadi, nah kan tidak sama persis sebenarnya eh, dengan jalur aktualnya. Itu kemungkinan measurement error-nya juga ada hal-hal ini yang harus kita pecahkan secara ekonometrik kalau ingin mendapatkan hasil yang tidak bias. Nah, untuk sampai saat ini yang belum saya kerjakan karena ini adalah penelitian yang masih uh, in progress ya. Kedepannya harapannya bisa memecahkan ketiga masalah ini. Nah, kemudian dari sejauh ini hasil yang didapatkan ternyata sesuai dengan hipotesa kita, harapan kita, koefisiennya negatif ya. Jadi tadi kan jarak ke jalur kereta apinya itu berhubungan terbalik dengan probabilitas untuk bekerja, bekerja secara full time dan formal job semuanya negatif. Sesuai harapan. Kemudian ini yang saya lakukan hanya melakukan perubahan terhadap kontrol variabel yang dimasukkan ketika melakukan estimasi. Ini jadi yang
misalkan kolom satu itu tidak ada kontrol variabel yang saya masukkan, hanya memasukkan kabupaten fixed effect. Kemudian kolom yang kedua kita masukkan kontrol rumah tangga dan individual ya. Yang terakhir semua kontrol itu kita masukkan semua kontrol variabelnya. Jadi gradual inclusion dari kontrol variabelnya ini tidak ternyata menunjukkan hasil yang didapatkan tetap stabil. Nah, kita lihat kalau kita interpretasikan dari segi ekonominya, misalkan ini bisa kita nyatakan sebagai elastisitas, katakanlah eh, kenaikan penambahan jarak ya, jarak misalkan tempat tinggal kita dari jalur kereta api itu sebanyak misalkan 10% akan menurunkan probabilitas untuk bekerja sebesar 0,12%. Menurunkan probabilitas untuk bekerja secara full time misalkan sebesar 0,19%, dan ini yang paling besar kalau dibandingkan dengan probabilitas untuk bekerja di sektor formal yang sebesar 0,17%. Ya, jadi ini ada teman saya yang bukan dari ekonomi mengeluhkan hanya mengestimasi beta tadi ya, harus kita harus running beratus-ratus regresi dan memusingkan. Padahal concernnya ya cuman ini 0,2, 0, sekian hanya beta itu. Nah, itulah yang dikerjakan setidaknya ekonom sampai selama ini. Nah, itu kalau kita gunakan sampel secara keseluruhan. Nah, bagaimana kalau kita sekarang breakdown sampelnya berdasarkan jenis kelamin? Sebenarnya kelompok mana yang lebih dipengaruhi oleh keberadaan jalur kereta api ini? Nah, kalau kita lihat, ini adalah hasil untuk kelompok male, laki-laki dan perempuan. Ternyata secara umum eh, ini ya, dilihat dari probabilitasnya ini, nilai marginal efeknya yang lebih besar untuk kelompok male, untuk kelompok laki-laki. Kemudian kalau dilihat dari kelompok usianya, misalkan jadi yang di labor market usianya yang lebih muda 15 sampai 35 tahun itu juga lebih banyak dipengaruhi oleh keberadaan jalur kereta api ini ya, dibandingkan kelompok usia yang lebih tua di sini, lebih kecil dan bahkan tidak signifikan. Nah, kemudian kalau dilihat dari sektor ekonominya, sektor primer itu adalah pertanian dan pertambangan ya. Sektor sekunder ini manufacturing sektor, sektor industri dan jasa. Nah, dampaknya yang besar kelihatan ini di sektor primer. Nah, ini juga mengejutkan saya karena selama ini dari literatur yang ada, justru keberadaan transportasi itu ya, terhadap transportasi itu akan mendorong structural transformation, berarti justru impact-nya ke sektor primer ini justru lebih kecil. Itu yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya sampai saat ini. Ini hasil yang saya dapatkan sejauh ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan ya. Jadi pada dasarnya penelitian ini menyajikan bukti awal bahwa keberadaan jalur kereta api sarana transportasi ini ya secara umum itu akan mempengaruhi lapangan kerja. Nah, tetapi dampaknya, dampak dari keberadaan sarana transportasi yaitu kereta api itu juga bervariasi. Kita lihat dampaknya yang besar terhadap eh, kelompok laki-laki ya, kemudian eh, penduduk tenaga kerja yang lebih berusia muda dan mereka yang bekerja di sektor pertanian dan pertambangan. Nah, kemudian yang terakhir adalah ini adalah pekerjaan rumah saya, ongoing work. Jadi saya ingin melihat impact-nya ke
labor market outcomes yang lain, misalkan mungkin dari upah ya, maka ada menghasilkan disparitas upah. Kemudian yang kedua dari teknisnya, jadi masalah Indo-China Tea tadi, dan yang terakhir adalah melihat channel detailnya seperti apa dari keberadaan jalur kereta api ini bisa mempengaruhi pasar tenaga kerja. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Semoga. Oke, oke. Eh, eh, Terima kasih banyak eh, atas presentasi yang sudah disampaikan oleh Ingrid. Mungkin bisa nggak apa ini stop share screen ya? Ingrid bisa stop share screen. Sudah, sudah. Oke. Sip. Eh, Terima kasih. Ini saya belajar nih dari presentasinya Ingrid. Saya catat ini ada hmm, apa penyampaian bahwa disparitas sarana transportasi itu sangat penting dan dampaknya itu besar terhadap fasilitas pengadaan fasilitas pendidikan dan kesehatan dan dalam jangka panjang juga mempengaruhi marginalisasi dan ketimpangan ya. Hmm. Lalu studi ini bukan hanya melihat dampak jangka panjang pembangunan jalur kereta api terhadap pasar tenaga kerja, tapi juga meneliti mengenai siapa yang paling terdampak. Lalu tadi disampaikan bahwa teknologi bukan hanya apa dipersepsikan ada persepsi bahwa teknologi ini bisa meningkatkan pengangguran, tetapi sebenarnya uh, kalau tata kelolanya bagus, kesempatan kerja juga bisa meningkat dengan adanya teknologi. Lalu ada apa hipotesis yang dipakai adalah spatial mismatch hypothesis dan temuannya setelah merunning ribuan regresi ya untuk mencari si Satu beta beta. beta yang sangat didamba-dambakan. Ternyata temuannya menunjukkan bahwa jarak terhadap jalur kereta api itu berbanding terbalik dengan probabilitas bekerja ya. Hmm. Kemudian yang paling terdampak justru laki-laki dan anak muda, dan sektor yang terdampak ini agak uh, berbeda dengan yang diharapkan gitu, yaitu sektor primer dan yaitu pertanian dan pertambangan. Oke, saya sudah menyampaikan poin-poin. Kita lihat dulu di sini apa ada um, pertanyaan. Ternyata belum ada pertanyaan, tapi saya mungkin meminta Bapak, Ibu, Kakak untuk apa mengisi, jangan lupa mengisi ini ya, mengisi hmm, apa, daftar hadir ya. Daftar hadir, kemudian kalau mau bertanya secara langsung dipersilakan. Oh ini sudah ada pertanyaan. Mau bertanya langsung Pak Daniel atau saya bacakan? Eh, saya masih mahasiswa, Bu. Oh ya, tuh. Kakak berarti ya. Iya, Kak baik, Daniel silakan langsung tanya. baik Bu Ingrid, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Saya cukup tertarik untuk topik yang mungkin untuk jalur kereta api yang di Jawa ini dan dampaknya terhadap lapangan pekerjaan. Nah, mungkin saya ingin bertanya mengenai modelnya, Bu. Nah, di sini mengapa Ibu menggunakan model untuk ekonometri yang panel fixed effect dan tidak menggunakan DID? Sedangkan pada saat kita pakai DID kan kita nanti tahu kayak
mana sih wilayah yang terlewati rel kereta api dan dampaknya terhadap lapangan pekerjaan. Kayak ada treatment dan kontrolnya. Kalau kontrolnya berarti kayak mana sih wilayah yang nggak dapat rel, tapi dan bagaimana dampaknya terhadap lapangan pekerjaan. Gitu, Bu. Terima kasih, Bu Ingrid. Ya, terima kasih. Langsung aja dijawab ya. Oh, langsung saya jawab. Iya. Ya, terima kasih Mbak Mia. Terima kasih Daniel lah, karena masih muda. Pasti masih mahasiswa. Saya panggil Daniel. Pertanyaannya bagus, mahasiswa, tapi pertanyaannya sudah canggih, sudah susah. Susah untuk jawab. Jadi, terima kasih insight-nya. Ya, kenapa tidak menggunakan DID? Nah, benar. Jadi, untuk menggunakan DID, saya perlu definisikan dengan jelas ya daerah treated dan kontrol grupnya, kemudian before afternya. Lah, ini yang menjadi PR saya, walaupun ya di ID yang model cross section juga mungkin, tapi before afternya ini saya juga masih banyak PR, harus melihat data KPK. Jadi tiap tahun sebenarnya jalur yang ditutup untuk misalkan katakanlah tadi ya jalur untuk Garut dan Cicalengka katakanlah ditutup atau dibuka itu tahun berapa, itu saya harus cross check dengan data dari KPK saat ini. Tapi menarik usulannya, dan pasti ini kalau di ID juga akan membantu untuk address endogeneity-nya ya. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ingrid juga buat Kak Daniel. Jangan-jangan mahasiswa S3. Belum, Bu. Aku masih S1, Bu, saya. Oh, mantap. Oke. Eh, saya juga baru tahu bahwa Garut itu ada jalur kereta api ya. Ada stasiunnya yang putih tadi. Oh, oke, oke, oke. Ada lagi yang ingin bertanya, silahkan. Kalau tidak ada, boleh saya tanya. Boleh ya, moderator bertanya. Iya, kalau tadi itu apa mismatch, spatial mismatch, hipotesis itu ya, bahwa spatial disconnection between work and home itu akan memengaruhi lapangan kerja gitu ya, ada pengaruhnya. Tapi kalau dalam kondisi work from home sekarang itu apa masih relevan ya? Nah, itu good question. Ya, jadi spasial kalau prediksi saya ya, jadi dampaknya pasti ada karena beberapa jenis pekerjaan itu memang menuntut kita harus bertatap muka secara langsung, itu lebih baik. Misalkan contoh karena sebenarnya untuk acara seperti ini ya, untuk penyampaian materi itu kalau face to face ketemu itu justru lebih baik. Interaksi kalau face to face interaction itu lebih baik dibandingkan misalkan online seperti itu. Jadi saya kira dampaknya, saya itu juga bukan ramal kalau memprediksi, mungkin saya salah, tapi saya kira dampaknya tidak sebesar eh, dampak kalau dibandingkan dengan eh, estimasi hasil ini ya, dampak pembangunan rel kereta api di masa lalu, tapi di masa depan pasti masih ada dampaknya, walaupun kecil. Iya. Silahkan yang masih ingin bertanya bisa apa angkat tangan ya. Kalau belum ada saya masih mau tanya. Mumpung ada Ingrid nih. Iya, itu Silahkan. memang tadi itu saya waktu baca di awal itu saya merasa bahwa kenapa ya pekerjaan formal. Kemudian saya pikir, oh iya kalau formal itu komuter berarti ya intensitas untuk harus datang ke kantor on time gitu jauh lebih menuntut seperti itu ya dibandingkan informal. Gimana menurut Ingrid? Formal dan dan informal, formal dan informal, saya kira tidak juga tetap menggunakan komuter ya. Kalau menurut saya harus menggunakan komuter. Misalkan tadi untuk di contoh di slide yang terakhir untuk sektor informal pun pernah ini.
pedagang asongan, bahkan masa kolonial yang paling kiri, itu kita lihat muncul pekerja sektor informal seperti perempuan. Tadi ya, ilustrasinya itu juga pasti akan membutuhkan sarana transportasi. Dan selama ini yang sarana transportasi yang massal dan murah, dikatakan murah ya, bukan MRT, KRL biasa, itu ya memang kereta api ini. Hmm. Oke, jadi bukan hanya pekerjaan formal gitu ya, informal juga. Informal juga. Hmm. Oke, oke. Kalau dilihat dari nature-nya ya, kereta api Hmm. banyak membantu. Timbulnya sektor informal juga. Informal juga. Oke. Iya. Silahkan Bapak, Ibu, Kakak yang ingin tanya-tanya dulu aja, silahkan. Bahkan pemberdayaan perempuan ya. Jadi kalau kita lihat misalkan dikaitkan dengan ini banyak fenomena prostitusi, mohon maaf ya, prostitusi di KRL dan sekitar KRL itu kan informal juga. Jadi tidak bisa diabaikan keberadaan fenomena yang seperti ini. Oh, oke, oke. Ya, penting sekali. Ya, eh, kalau belum ada pertanyaan, kita bisa lanjut. Mungkin apakah model ini bisa diterapkan misalnya ya di Sumatera gitu. Sumatera kan juga punya ya jalur kereta api yang kemudian ditinggalkan. Gimana menurut Ingrid? Iya, jadi ini saya dan Mbak Mia mungkin umurnya tidak jauh berbeda. Jadi tidaknya tahu historinya benar sekali. Kelihatan kalau kasus Sumatera itu sangat mirip dengan Jawa ya. Awalnya pembangunan kereta api dilakukan oleh Belanda. Ya, tujuannya memang untuk eksploitasi ini sektor agriculture kita, plantation kalau di Sumatera ya juga plantation juga. Nah, kemudian oh itu yang Sumatran Plantation Belt di daerah Hmm. itu. Hmm. Itu ya tembakau ya daerah tembakau, Delhi dan seterusnya. Tetapi juga kalau yang kasus yang unik sebenarnya di Aceh. Di Aceh kalau di Aceh faktor militernya yang dominan ya. Jadi Belanda juga melakukan pembangunan jalur kereta api di Aceh untuk tujuan militerisasi. Tetapi memang jalur relnya tidak semasif yang Sumatera ya. Jadi mungkin akan menarik kalau dibandingkan, ya akan jadi menarik untuk kasus Jawa dan Sumatera yang non non Aceh ya, yang karakteristik background pembangunan kereta apinya ya, bahkan story-nya setelah Belanda pergi sistem kereta apinya juga menurun, itu juga mirip kondisinya dengan Jawa. Nah, kemudian yang Hmm. jadi masalah itu ya, siapa yang bersedia jadi melakukan digitalisasi datanya. Kayak bisa Jadi disuruh AI aja ya. melihat Tolong digitalisasi ini gitu. Jadi kita suruh AI. datanya belum 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 ya. karena Hmm. harus ya cek tetap satu persatu ya kalau ingin identifikasi tiap segmennya itu tahun misalkan tanggal berapa dibuka untuk umum dan seterusnya Hmm. mungkin ya itu AI tidak bisa melakukannya Hmm. Hmm. atau para mahasiswa yang masih muda-muda ini Oh iya yang betul. bersemangat untuk melakukan digitalisasi Iya. ya Bisa apalagi tuh. ya bahkan kalau Sulawesi Sulawesi sedikit beda ya kan juga ini Tidak banyak jalur tapi ya kalau transportasi Sulawesi ya. iya dan baru baru ini apa 2 tahun yang lalu ya baru dibuka jalurnya untuk Tapi kereta kan api juga bukan hanya mapnya aja tapi juga catatannya ya. Kalau tadi betul itu catatannya itu yang penting catatan juga yang susah ya. ya. Mm-mm. Di Mungkin Leiden atau di Leiden lengkap atau ya mudah-mudahan di Perpustakaan Nasional atau mungkin oh di betul UGM betul. ya Mm-mm. itu banyak resources untuk kolonial ya. Iya, iya berarti harus cepat ya dilakukan. Iya. Cepat Mbak Mia, dan Mbak Oh, Ingrid ada mau nanya pertanyaan. dong. Silakan. Ya, ini aku saksi hidup Mbak Ingrid ngerjain ke
Oh, ini Di saya kantor betapa familiar ini, susahnya Mbak ngurusin Riri. Ya, luar biasa. data-data jadul ya Mbak Ingrid ya dari tahun 1904 tuh kayaknya tuh. 19, Mbak Ingrid mungkin 1867. oh ya no. Ya mungkin aku nanya mungkin terkait policy relevance ya. Maksudnya berarti sebenarnya pembangunan apa railroad di Indonesia kan tidak terlalu bertujuan lebih ke aspek untuk apa meningkatkan kerjaan gitu kan ya tadi ya karena terkait dengan employment tadi. Itu apakah tapi tadi Mbak Asri juga bilang bahwa di Sumatera itu sebenarnya spesifiknya tujuannya berbeda gitu. Jadi kalau dari situ aja sudah beda maka kemungkinan ya memang hasil kuantitatifnya sendiri kemudian tidak menunjukkan hal itu gitu kali ya. Tapi apakah di semua daerah kalau tadi kan sudah dilakukan apa namanya yang female male terhadap employment male and female gitu ya. Tapi kalau di level daerahnya tadi, misalkan di Papua seperti apa, kemudian di Jawa seperti apa, itu apakah ada perbedaan tadi ya? Mungkin kalau kelewat, mungkin kayak gitu. Silahkan, Ingrid. Ya, terima kasih Mbak Riri. Jadi, oh kalau dilakukan evaluasi dampak kereta api ini berdasarkan misalkan eh, kepulauannya, berdasarkan pulau ya, apakah hasilnya akan beda? Iya, betul. Ah, seperti itu ya. Iya, jadi kalau dilihat dari motivasi pembangunan kereta api ini ya, kemudian dan faktor yang lain, kelihatannya yang hasilnya akan mirip dengan hasil untuk Jawa ini ya, itu kemungkinan besar Sumatera tanpa Aceh. Tetapi untuk wilayah yang lain, misalkan ya tadi ya, untuk Sulawesi, bahkan di Kalimantan itu ya, untuk Belanda membangun kereta api waktu itu untuk eksploitasi batu bara ya, komoditi batu bara, dan bahkan Papua itu karena memang motivasinya beda dan karakteristik sosial ekonomi dan faktor lainnya beda, hasilnya saya kira akan berbeda. Tetapi hal menarik yang perlu ditekankan di sini sekali lagi tidak lain adalah fakta bahwa walaupun jalur kereta api itu sudah tidak aktif ya, kita masih bisa melihat dampaknya sampai saat ini. Jadi dampaknya ternyata pembangunan infrastruktur itu persisten. Itu salah satu keunikan dari mengevaluasi dampak infrastruktur secara umum. Terima kasih. Oke, makasih Nggak Mbak bisa Ingrid. menjawab Mbak Riri pertanyaan. Iya. Silahkan Bapak, Ibu, Kakak yang ingin bertanya lagi, silahkan open mic langsung atau oh raise hand Pak Asep. Silahkan Pak Asep. Makasih Mia. Ya, Sama. Ingrid, Ya, ya Pak Asep. congratulations ya, bagus sekali papernya. Ya. Eh, Maaf Pak, ini saya belum hanya ada ada, papernya. kenapa? Papernya belum ada yang ini hanya estimasinya nanti dibalik. Oke ya, nanti kalau udah jadi pasti bagus. Ah, hanya Terima kasih Pak Asep. pertanyaan-pertanyaan sederhana aja saya. Yang pertama, datanya kenapa pakai AFLS ya? Kenapa nggak pakai Sakernas gitu? Yang mungkin lebih representatif dan tujuannya memang untuk menghitung employment ya. Kalau AFLS kan tujuannya lebih ke untuk ke welfare. Ya. Nah, yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin sebenarnya bisa lebih convincing kalau eh, ada unsur waktu yang dimasukkan ya. Maksud saya gini, jadi pentingnya jalan kereta itu kan mungkin berbeda ya. 50 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu dengan sekarang gitu ya. Apakah mungkin misalnya ada estimasi untuk masa lalu dan masa sekarang? Tergantung data yang ada ya, bisa berapa puluh tahun bedanya gitu. Apakah ada perubahan eh, dampak gitu? Hipotesisnya tentu
sekarang lebih kecil gitu apa dampaknya daripada dulu gitu. Nah, yang ketiga masih berkaitan dengan itu kan, ini kan penyebabnya salah satunya karena alternatif mode on transportation yang lain kan lebih menonjol ya. Dalam katakan 30 tahun yang lalu pembangunan jalan kan yang lebih mendominasi gitu. Nah, itu mungkin nggak kalau diinteraksikan ya, daerah yang distrik yang mengalami ekstensifikasi jalan aspal dengan yang stagnan gitu ya jalannya, apakah dampaknya juga berbeda gitu. Ya, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Ya, ya, terima kasih Pak Asep ini masukannya dan pertanyaannya. Jadi ini Mbak Mia langsung saya jawab. Silakan, silakan. Ya, ya untuk data labor market outcomes-nya, ya saya sepakat dengan Pak Asep. Nanti saya akan coba running lagi menggunakan Sakernas ya yang lebih representatif dan mudah-mudahan hasilnya lebih baik. Nah, kemudian kalau ini terkait dengan time, perbedaan dari waktunya ya, di peran kereta api itu mulai menurun dengan era otomotif ya, maka dimungkinkan tidak kalau kita estimasi dipilah berdasarkan waktunya, itu mungkin bisa dilakukan. Jadi iya, yang mungkin dilakukan yang possible dengan data yang ada, yang estimasi untuk misalkan 1 abad sebelumnya itu bisa diestimasi dampak kereta apinya dari sensus penduduk ya tahun 1930 bisa. Nah, interaksi kemudian antara jalan raya dan kereta api itu sangat mungkin dilakukan, tetapi mungkin mungkin dampaknya akan lebih besar karena biasanya untuk dari segi konstruksi ya, untuk menghemat biaya konstruksi, eh, pembangunan rel kereta api itu biasanya paralel dengan jalur jalan. Jadi jarak antara kalau kita perhatikan ya, jalur kereta api itu pada umumnya ya. Jadi gambarannya itu in paralel, jadi sejalan dengan jalur jalan raya dan berdekatan. Jadi itu mungkin sekali kita estimasi interaksinya Pak dan kemungkinan besar dampaknya akan jauh lebih besar. Tapi ya, ya menarik juga, menarik. Hidrogen bisa. Oke, silahkan kalau masih ada yang ingin bertanya lagi, kita masih punya waktu ya. Eh, Silahkan ditulis kalau eh, mau pertanyaannya secara tulisan. Kalau mau lisan, silahkan langsung raise hand. Kalau belum ada, saya mau tanya juga. Tetap tanya ya ke Ingrid tentang itu ya rencana induk 2030. Itu menurut Ingrid akan tercapai nggak? Wah, kalau itu sudah di luar kontrol saya. Cita-citanya, cita-citanya, cita-citanya menurut dokumen yang lama, pemerintah yang lama, itu sudah membuat master plan. Nah, seperti itu ya. Tapi nah, sebenarnya waktu Belanda akan membangun jalan raya ini, pemerintah kolonial itu sudah menyiapkan master plan loh untuk jalan raya kita. Waduh. Kan mereka itu sangat terstruktur sekali ya dan tertib secara administrasi. Nah, itu dari segi perbandingan tempo dulu dan saat ini. Tapi kalau ini sampai 2030 beneran akan terwujud atau tidak, ya kita berdoa bersama supaya diwujudkan. Oke, jadi rencananya Ya, seperti itu ya. rencananya seperti itu ya, dan ya karena sudah dibuka, memang yang sudah terrealisasi dan sudah beroperasi kan yang di Sulawesi ya. Ya kita tunggu nanti wilayah Ya. yang lain ya mungkin dalam waktu dekat daerah Kalimantan, daerah IKN kan bisa juga berikutnya menyusul.
ini Papua mungkin. Ya, Iya, ya. kan jalan Trans Papuanya sudah mulai baik. Nah, itu kan kalau akan dibangun rel kereta apinya, jalurnya tidak akan mahal karena akan sejajar dengan Trans Papua ini. Biayanya tidak besar dibandingkan memulai sesuatu yang baru lagi. Kalau dari Hmm. hitung-hitungan biaya konstruksinya seperti itu. Tapi Hmm. untuk pembangunan infrastruktur itu kan tidak hanya ditentukan oleh ini kelayakan secara ekonominya ya, juga Hmm. faktor politik, kemudian sosial dan yang lainnya itu juga berpengaruh. Hmm. Iya. Betul ya, karena lobinya pembuat mobil juga tentu bukan sedikit ya, Ya, dalam hal dan itu. itu sangat wajar, Mbak Mia. Hmm. Bahkan di masa kolonial pun siapa perusahaan mana yang mendapatkan konsesi pembangunan rel kereta api ya, zaman jadul itu sudah Hmm. ya, rahasia umum yang memang dekat dengan penguasa gubernur jenderalnya Belanda. Ya kalau itu kita bisa terima saja. Oke. Seperti itu ya, berarti rencana kita kita pun belum tahu ya apakah rencana induk ini akan terlaksana atau tidak. Tapi kalau apa di modelnya Ingrid itu apa modelnya itu didasarkan pada analisis terhadap 5.000 kilometer itu ya, keseluruhan 5.000 kilometer yang dibangun oleh kolonial Iya, Inggris. benar. Hmm. Jadi poin yang saya sampaikan tadi ya, saya itu tidak menganalisa yang 2.700 berapa setelah penutupan dan penutupan kereta api ya, dan bahkan ada yang hilang juga jalurnya. Yang saya analisa adalah data saat tahun 1928 yang 5.100 berapa itu, Hmm. dan kelihatan yang poin saya katakan persisten, dampak persisten dari infrastruktur itu kelihatan sekali. Tetap ada Hmm. pengaruhnya sampai saat ini. Tidak Hmm. hilang berbekas, masih tetap ada. Hmm. Oke. Eh, Bapak, Ibu, Kakak yang masih ingin bertanya, silahkan. Eh, Kalau tidak ada lagi, saya dapat pesan sponsor bahwa silahkan teman bergabung dengan WA channelnya Semeru. Mungkin ditampilkan kali ya eh, slide-nya. Termasuk tolong juga diisi daftar hadirnya, eh, walaupun nggak ada door prize-nya ya. Oke. Eh, Boleh tolong panitia ditampilkan WA channel yang bisa langsung di screen screen apa apa eh, di foto ya. Oke, nah ini bisa scan di sini, di scan kemudian mendaftar pada WA channelnya Semeru ya teman-teman, Bapak Ibu Kakak. Kalau nggak ada lagi yang ingin bertanya, saya apa atas nama eh, Lembaga Penelitian Semeru mengucapkan terima kasih pertama kepada Ingrid atas insight yang luar biasa ya. Saya belajar banyak nih dari sini. Juga sudah tanya-tanya. Terima kasih juga buat teman-teman Koms yang membuat kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik. Kita berharap kegiatan-kegiatan selanjutnya juga ramai ya. Nah, saya juga harus menyampaikan sedikit apa poin-poin diskusi. eh, ini mungkin yang terakhir aja ya bahwa Ingrid sudah running ribuan regresi untuk mendapatkan beta yang sesuai ya, dan alhamdulillah itu apa hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan jalur kereta api berdampak positif terhadap labor market outcome. Eh, yang paling merasakan dampaknya adalah laki-laki dan orang yang muda ya. Kita berharap pemerintah bisa juga terus membangun jalur kereta api. Katanya WUS akan menghubungkan Bandung dan Surabaya selama 3 jam, hanya 3 jam. Ya, jadi itu tentu
sangat berdampak pada perekonomian di Jawa ya. Tapi kalau bisa jangan hanya di Jawa, tapi juga di luar Jawa. Oke, terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak, Ibu, dan kakak-kakak dalam kegiatan ini. Eh, kita sudah mencatat ada PR buat Ingrid. Kita tunggu paper-papernya. Eh, Semoga sukses dalam penyelesaian papernya, dan juga sukses dalam pekerjaannya di Bank Indonesia ya. Eh, Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Mia. Waalaikumsalam, Ya, makasih. teman-teman di Semeru. Recording stopped.